Nah, oke, udah kita mulai aja nih. Kak Shelly juga sudah bergabung. Oh, apa nih? Kak Vivi, aku TikTok Vivin Puspa, Kak, followersnya sedikit, bingung nentuin niche-nya apa. Nah, boleh nih Kak, nanti kita bahas, karena kebetulan kita akan membahas personal branding, jadi mungkin ini bisa berguna juga buat Kakak nanti ya. Oke. Sebelum itu aku perkenalkan yang belum kenal aku Sevia, aku dari Learning Development HK Indonesia. Dan hari ini aku menjadi moderator di Wiki Training Personal Branding Top Creators. Aku mau ucapkan terima kasih dulu nih sama kakak-kakak yang sudah join. Ada Kak Beautyola, yang pasti rajin banget ya ikut Wiki Training. Ada Kak Vivin, ada Kak Rusli, ada Kak Yun saja juga nih yang rajin juga ikut Wiki Training. Dan ada Kak Bayana, Kak Prilove. Oke. Nah, Weekly Training ini sebagai program yang HK Indonesia buat untuk komunitas dan kreator HK. Oke. Untuk itu aku mungkin bisa serahkan nih ke Kak Shirley untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk Kak Shirley dipersilakan. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Halo, halo. Aku sorenya masuk nggak ya? Masuk Kak, selamat siang Kak Shirley. Oke, mungkin boleh langsung di-share aja untuk materinya, Kak Sevia. Oke, sebentar ya Oke. Kak. Halo, Kak Beauty Allah. Coba aku mau sambil cek-cek ya. Ada berapa yang sudah datang? Pak, banyak ya. Hari ini ada. Jangan lupa aku mau minta dari kakak-kakak semua untuk share akun TikToknya dong supaya nanti biar kita bisa seperti biasa kita akan bahas-bahas, kita akan lihat juga perkembangan dari akun kakak-kakak semua nih. Oke, boleh di next Kak Sevia. Oke, hari ini materi kali ini kita akan membahas personal branding pada akun TikTok kita ya. Nah, boleh di next lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, aku boleh dong di-share nama akun TikTok dan juga kategori akunnya tuh apa. Misalkan kategori akunnya ada makanan, skincare, make up, atau fashion, dan sebagainya nih. Oke, hari ini kita akan membahas yang pertama pentingnya personal branding, lalu bagaimana cara membuat konten pilar untuk akun kita dan pencapaian akun TikTok nih. Boleh di next lagi Kak Sevia? Nah, siapa yang tahu Dims the Meat Guy nih? Boleh dong dari kakak-kakak di komen, di kolom chat. Kira-kira apa yang menarik dari akun Dims the Meat Guy? Nih, kayak ciri khasnya Dims the Meat Guy ini apa sih gitu. Sambil menunggu jawaban dari kakak-kakak semua, kita boleh langsung next ya Kak Sevia ya. Nah, ini ada pentingnya personal branding. Next, Kak. Nah, mungkin dari tadi kita ngebahasnya itu persona. Apa sih yang dimaksud dengan persona atau personal branding? Jadi kalau misalkan persona atau personal branding itu adalah karakter atau identitas atau kepribadian yang kita tunjukkan kepada audiens kita di media sosial, seperti menunjukkan bakat atau keterampilan unik, atau misalkan hobi kita. Nah, itu bisa disebut dengan personal branding. Contohnya kayak tadi, The Meat Guy itu kan dia memang keahliannya tuh lebih ke daging gitu, dan akhirnya karakter yang tercipta dari The Meat Guy ini adalah seseorang yang eh, paham betul dengan daging-daging gitu. Jadi kita tuh lebih mau dikenalnya dengan apa gitu. Contoh personal branding lainnya itu ada Aukarin ya. Mungkin kalau misalkan kakak-kakak atau Aukarin itu kan terkenalnya tuh adalah eh, jati dirinya tuh yang keluarkan tuh lebih ke eh, perempuan ya, dari remaja sampai sekarang, tapi yang mengarahnya tuh ke bad girl gitu. Padahal dia baik, tapi citranya, personal brandnya tuh yang dia tuh adalah bad girlnya gitu ya. Nah, itu adalah persona atau karakter yang ingin ditunjukkan dengan gayanya si Alkarin yang bajunya seksi-seksi, terus
bad girl, aura bad girl itu langsung kelihatan. Apa yang terlintas di benak kita kalau kita dengar kata Awkarin? Oh, bad girl gitu. Apalagi dengan lagunya Awkarin itu adalah yang disebut persona atau personal branding. Boleh di next lagi ke Sevia. Nah, gimana cara kita membuat personal branding atau jati diri kita yang unik ya? Yang pertama kita tuh harus tentunya adalah mengenali diri kita sendiri. Kita cari tahu nih diri kita itu bakatnya tuh lebih kemana sih, kita tuh mau menginfluence orang untuk berbuat apa gitu. Misalkan contohnya aku Shirley, aku mau dikenal karena aku orangnya itu suka galau. Aku mau orang-orang tuh juga tahu kalau aku galau. Aku mau share kisah-kisah kegalauan aku selama aku bekerja gitu, karena aku orangnya suka galau. Terus tentukan karakter. Nah, aku tuh pembawaannya itu, ya kan aku mau share-nya itu adalah aku galau tentang pekerjaan aku. Karakternya ya aku akan menggunakan eh, kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengarahnya tuh lebih ke galau. Contohnya musik-musiknya nanti pakai musik-musik galau, terus muka aku yang cemberut, karakternya tuh lebih yang kayak gitu. Karakternya tuh cewek galau. Manfaat atau kontennya apa? Manfaat atau kontennya tuh aku ingin membuat audiens aku tuh merasa relate ketika membaca atau melihat konten aku. Mereka tuh merasa sama, oh iya aku kalau di kantor, aku juga merasakan hal yang sama, kayak gitu. Itu adalah manfaat yang ingin aku kasih ke audiens, dan audiens tuh juga tahu ternyata kehidupan di kantor itu tidak seindah kenyataannya, dan tidak seindah yang kita lihat di internet gitu. Boleh di next Kak. Nah, ketika kita membentuk karakter atau personal branding di sosial media, kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini akan mempermudah kita untuk nanti menentukan personal brandingnya. Contohnya yang pertama adalah kayak keterampilan apa atau passion apa yang ingin dibagikan ke orang lain gitu kan. Keterampilan aku yang ingin aku bagikan adalah dari pekerjaanku itu adalah cara aku menjadi pegawai yang manajemen time-nya itu bagus. Aku bisa bekerja freelance dan juga bekerja kantor. Gitu. Nanti dari situ aku akan membagikan juga kisah daily in my life aku. Ketika aku berangkat ke kantor, itu aku menggunakan apa gitu. Lebih ke situ keterampilannya atau passionnya. Misalkan passionnya aku mau bikin, karena passion aku bekerja, ya aku akan membuat hal-hal yang berkaitan dengan bekerja tadi. Tapi kalau misalkan passionnya atau keterampilannya itu lebih ke masak deh. Nah itu bisa tuh kita bikin konten-konten tentang masak. Atau passionnya itu adalah beberes. Itu kita bisa bagikan konten-konten, bikin daily in my life beberes, bikin konten-konten review-review apa namanya, pelan, sapu, peralatan untuk beberes. Nah, apa dampak yang ingin dibuat? Misalkan kalau passionnya beberes ya, dampaknya kita mau orang yang ngelihat konten kita jadi pengen ikutan bebersih bareng sama kita. Pengen ikutan orang itu tahu cara membersihkan rumah, cara nyapu rumah tuh yang betul tuh gimana, cara bersihin toilet tuh gimana gitu. Lalu pesan apa yang ingin dibagikan? Ya, kalau misalkan tadi beres, yang pasti pesannya itu udah pasti, yaitu pengen eh, orang lain itu ikutan beberes karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus siapa pencipta konten favorit? Nah, siapa nih? Kalau beberes tuh kan banyak banget ya. Contohnya tuh ada Natasha Surya gitu. Kenapa kita favorit? Kenapa kita suka sama konten-kontennya Natasha Surya? Nah, itu bisa membantu kita untuk bikin konten yang hampir mirip sama Natasha Surya. Misalkan Natasha Surya review apa namanya, pembersih toilet. Nah, itu kita bisa ikutin kontennya Natasha, kita beli produknya sendiri dulu, lalu kita affiliate.
kayak gitu. Boleh di next lagi, Kak. Nah, nih, ini adalah bentar, sebentar ya Kak ya. Oke, nah dari tiga ini itu kan adalah tiga influencer yang emang ternama ya. Yang pertama ada Bunda Korla, lalu yang B itu ada Kak Jil, dan yang ketiga tuh ada Maiden. Boleh dong dari kakak-kakak nih tulis persona diri nih dari eh, tiga influencer ini. Coba kira-kira kalau Bunda Korla tuh lebih dikenal tuh dengan apanya sih? Terus Kak Jil apa dan juga Maiden apa? Boleh dong ditulis di kolom chat nih. Oke, ini udah ada yang komen nih dari Kak Beauty Ola. Kak Jil korden 5 gelombang kanan dan gelombang kiri. Iya, Kak Jil emang lebih dikenal dengan apa namanya produk-produknya yang menjual korden ya, dan juga dengan gaya serta ciri khasnya dari Kak Jil. Boleh di next lagi Kak Sevia. Oke, kalau Kak Maiden itu bahasa atau cara bicaranya. Iya, yes, betul. Kalau cara bicaranya Maiden dan gaya bicaranya Maiden kan lebih kesannya lebih imut gitu ya. Boleh di next lagi. Dan kita kali ini akan membahas cara membuat konten pilar ya. Kak Sandi, Kak Jil, ketawanya yang khas. Iya, betul. Kalau ketawa dan juga ketika nyanyi ya, 5 gelombang kanan, 5 gelombang kiri. Nah, apa sih konten pilar itu? Konten pilar itu adalah topik atau pondasi nih untuk keseluruhan ketika kita bikin strategi untuk konten kita. Jadi, ketika kita bikin konten di TikTok itu, kita pilih 3 topik besar atau tema besar yang nantinya akan menjadi pedoman kita ketika kita membuat konten. Nah, caranya itu adalah kita harus cari dulu beberapa hal yang berkaitan dengan akun kita. Dan juga kita cari tahu lagi hal-hal yang dicari oleh audiens kita gitu. Boleh di next, Kak? Nah, ini ya, ibarat pondasi konten pilar berfungsi menopang keseluruhan strategi konten. Jadi, konten pilar ini adalah pedoman kita nih. Contohnya mungkin boleh di next, Kak. Nah, nih ada jenis-jenis konten pilar. Yang pertama itu promosi. Jelas kalau misalkan kita bergerak di bidang uh, TikTok, affiliate, itu udah pasti kita akan nantinya kita akan bikin konten promosi. Lalu yang kedua, nih, kita selain bikin konten promosi, kita harus bikin konten entertainment juga, di mana kita bikin konten yang relatable sama audiens, yang menghibur audiens. Nah, yang ketiga, kita juga harus bikin konten edukasi. Edukasi ini beragam ya. Contohnya ya kalau kita bikin konten beberes, ya kita edukasi cara membersihkan uh, kerak di lantai ya, karena nggak semua orang tahu cara membersihkan kerak gitu. Yang keempat itu adalah konversasional. Konversasional ini dimana kita bikin konten sesuai dengan request audiens atau kita menjawab pertanyaan audiens. Ya, kalau misalkan di TikTok itu ada yang namanya video reply. Nah, kita bisa pakai fitur itu untuk konten yang konversasional ini. Boleh di next. Ada ini. Nah, ini adalah jenis-jenis konten pilar dalam satu akun nih. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa lihat ya, boleh di play nih. Yang pertama nih konten promosi nih. Oke, mungkin boleh dicoba untuk konten entertainment dulu, Kak.
Oke, mungkin nanti contohnya bisa di-share kali ya Kak Sevia di grup WhatsApp. Tapi ya ini ya, contohnya nih, kalau misalkan konten edukasi, kalau boleh cerita, Ternyata banyak banget yang ini setuju dia. sama video aku yang ini. Mau kasih tahu sama kalian hacks yang harus kalian tahu kalau misalkan kalian beli bedak itu kegelapan atau keterangan. Jadi intinya ini biar nggak mubazir. Perbedaannya, aku udah set bagian ini pakai loose powder dikit biar nggak crack. Kalian bisa pakai warna yang lebih terang ini di bagian T-zone kalian. Tap dulu kayak gini, terus pindahin ke sini. Pakai di T-zone aja ya. Dijadiin concealer juga bisa. Tinggal terlalu di tap-tap ya, jadi kayak ngambang aja gitu. Itu coveragenya tinggi tapi nggak dempul. Terus kalian pakai yang brow sugar untuk keseluruhannya, tapi harus pakai brush. Caranya kayak gini. Terus jangan lupa ini serius sih, semenjak aku tahu ada produk ini tuh aku langsung beralih dari produk sebelumnya. Ini tuh cuma di tap-tap ngambang pakai brush aja, tapi hasilnya tuh kayak gini. Biar makin tahan lama, ini bakalan aku set pakai setting spraynya si makeup. Oke, kita next aja. Yang pertama itu, boleh sebelumnya Kak Sevia? Sebelumnya sayang. Nah, mungkin tadi karena videonya nggak bisa di-play, nanti akan di-share ya juga ya sama Kak Sevia. Nah, ini adalah cara kita melihat pencapaian akun TikTok kita. Boleh di next. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah engagement content. Apa itu engagement content? Jadi engagement content itu adalah merupakan kesuksesan suatu konten TikTok yang kita bisa ukur ya dari jumlah TikTok engagement-nya. Kalau engagement itu kita bisa lihatnya itu dari berapa banyak views-nya, likes-nya, komen-nya, share-nya, dan total playtime-nya nih. Kalau di TikTok boleh di next. Nah, gimana cara kita melihat engagement atau cara kita analisis engagement konten TikTok kita? Yang pertama, kita buka konten yang ingin kita lihat ya engagement-nya. Lalu klik more data nih. Di paling bawah itu ada tulisannya more data. Nah, di sini kita bisa lihat analisisnya. Yang pertama ya, kita lihat nih berapa banyak views-nya dan berapa banyak likes-nya serta komennya sama share-nya dan juga save-nya ya. Jadi kalau misalkan views kita banyak terus likes kita juga banyak, itu which is bagus ya. Engagement kontennya berarti sangat amat stabil dan bagus. Tapi kalau misalkan banyak sih kecurigaan itu ada ketika views-nya banyak, misalkan views-nya itu sampai 100.000, tapi yang nge-likes itu cuma 100 orang gitu. Itu kita bisa mempertanyakan, atau enggak 100 deh, 30-an orang. Itu kita bisa bertanya apakah konten ini dia beli viewers atau enggak gitu. Sebenarnya kalau beli viewers itu nggak apa-apa, asalkan kita itu beli viewersnya di TikToknya resmi ya, kita promote konten kita gitu. Cuma kalau misalkan kita udah terlanjur promote di TikTok, TikTok itu akan nagih. Jadi kita harus terus-menerus melakukan promote supaya konten kita engagement-nya tetap stabil. Kita juga harus lihat itu total playtime-nya. Berapa lama total akun kita tuh dilihat ya gitu. Dan juga kita harus melihat itu ada yang namanya average watch time, berapa lama konten kita tuh dilihat sama orang. Misal kita bikin konten 30 detik tapi ternyata orang stay nonton kita itu cuma di 1 detik pertama, itu berarti konten kita nggak menarik karena kita nggak bisa bikin penonton kita itu stay lama di konten kita. Boleh di next Kak. Nah, ini ya yang tadi aku bilang itu ada average watch time. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Rata-rata orang nonton konten kita tuh ada berapa. Ini kalau nggak salah tuh kontennya itu 40 detik tapi yang nonton setengahnya. Itu which is bagus ya. Lalu ada watch full video, berapa persen audio menonton konten sampai selesai. Ini kalau yang nonton 50% itu juga udah bagus. Tapi kalau misalkan ternyata di bawah 20% yang nonton konten kita sampai habis, itu kita perlu analisis kira-kira apa sih yang kurang dari konten yang kita buat.
gitu. Terus ini reach-nya, bedanya viewer sama reach audience itu beda ya, gitu. Total jangkauan pada audiens. Lalu videonya itu lebih banyak di play itu di FYP, di For You atau di apa namanya following gitu. Boleh di next lagi Kak. Nah, oke mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya Kak. Ya mungkin Kak Sevia boleh dibantu untuk pertanyaannya Kak. Nah, ini boleh nih kakak-kakak tadi udah Kak Syara udah menjelaskan tentang apa sih itu membangun personal branding. Soalnya itu juga ada yang bingung nih Kak Vivin Puspa. Mungkin bisa ditanyakan sama Kak Shirley kayak akun TikTok Vivin Puspa followersnya sedikit, terus dia masih bingung Kak nentuin niche-nya apa gitu. Oke, kalau untuk nentuin niche-nya, aku balik tanya lagi ke Kak Vivin Puspa nih. Kak Vivin Puspa ini lebih hobinya apa sih gitu. Kak Vivin sukanya itu apa sih? Misalkan sukanya make up, Kak. Oh, kalau make up ya bikin kontennya tentang make up terus, gak boleh campur-campur atau Kak Vivin, aku sukanya makan Kak. Ya udah kita bikin kontennya makan-makan aja terus gitu. Coba aku sambil cek kontennya Kak Vivin ya. Sebentar. Aku buka TikTok dulu nih. Kak Vivin Puspa ya. Aku lihat kontennya lebih banyaknya ke keluarga ya berarti ya. Tapi hmm, tapi ininya lebih ke baju anak ya. Untuk kontennya sendiri, untuk keranjang kuningnya, Kak Vivin masih ini ya, masih campur nih kategorinya nih, harus ditentuin lagi ya. Kak Vivin ya, nanti mau kategorinya lebih banyak ke perlengkapan anak. Tapi kalau misalkan kita ngomongin anak, itu juga perlu dibagi ya mau baju atau mau aksesorisnya atau gimana atau mainannya gitu. Jadi nanti kontennya akan relate-nya ke situ gitu. Kalau misalkan mau mainan anak ya berarti bikin kontennya otomatis tentang mainan-mainan anak reviewnya gitu. Ya kalau baju anak itu nanti boleh kontennya itu daily in my life versi anaknya. Gitu ya Kak Vivin ya. Oke. Kalau misalkan kita personal brandingnya beres rumah. Nah, itu nggak nyambung ya Kak Yuyun ya. Kalau misalkan kita mau personal brandingnya itu beres-beres rumah mah, tapi niche-nya tuh beauty nyambung nggak? Ya jelas nggak nyambung. Kalau udah beres rumah, otomatis niche-nya itu nantinya lebih ke ini, ke peralatan bersih-bersih rumah. Kalau misalkan personal brandingnya niche-nya maunya beauty, ya kita personal brandingnya harus lebih ke beauty gitu ya Kak Yuyun ya. Jadi nggak boleh campur-campur seperti itu. Mungkin aku open buat satu pertanyaan lagi, Kak. Iya, Kak Sevia ya. Iya nih boleh ada satu lagi nggak yang mau ditanyakan nih mungkin dari Kak Lia, Kak Rizky, Kak Rusli, Kak Sandi, terus ada Kak Bayana, ada Kak Sofi dan Kak Sopi. Nih mungkin sebelum Kak Shirley menutup pertanyaan ya, mungkin bisa jadi kesempatan. Oh dan yang nanya nih Kak, jujur masih bingung banget nentuin niche, gimana sih Kak nentuinnya gitu. Terus Kak Yuyun juga lagi nanya Kak, misalnya apakah kalau personal branding untuk beauty? Untuk beauty itu personal brandingnya lebih ke ya lebih banyak nanti akan bermainnya lebih ke make up sih Kak. Lebih banyak nanti mainnya itu ke konten-konten yang make up. Jadi usahakan nanti bikin kontennya itu tutorial make up, terus kalau tutorial make up ya tutorial make up, transisi make up, kayak gitu lebih banyak nanti ke make up gitu. Ya, kalau Yang misalkan cara nentuin.
Niche-nya itu caranya adalah kita cari tahu kita mau bikin kontennya apa sih, itu paling gampang. Cara kita untuk menentukan niche-nya, Kak Nurul Maltus nih. Soalnya aku beberapa kali bikin konten tentang review. Nah, kalau mau review baju, itu boleh misalkan dibikinnya a day in my life, tapi a day in my life-nya itu kakak maunya kemana nih? Ke make up atau ke fashion? Kalau a day in my life-nya untuk make up lebih banyak nanti close up ke bagian muka. Lebih banyak nanti ambil shoot ketika kakak pakai skincare ataupun pakai make up. Tapi kalau misalkan kakak maunya review baju, nanti bikin a day in my life-nya itu lebih banyak di shoot-nya, lebih banyak di bagian ketika kakak memperkenalkan hari ini aku pakai baju ini loh guys, hari ini aku pakai ini, kayak gitu. Kalau misalkan mau bikin a day in my life tapi niche-nya mau make up, ya itu nanti lebih banyak shoot-nya ke muka dan lebih banyak nanti memperkenalkan skincare apa yang kakak pakai gitu. Tapi kalau misalkan baju, nanti lebih banyak shoot-nya adalah ketika kakak nge-shoot hari ini mau pakai baju apa gitu. Kak Yuyun, oh transisi make up termasuk personal branding ya kak? Ya, jadi personal branding itu kan kakak mau dikenalnya itu sebagai reviewer make up ya, reviewer make up atau transisi make up nih. Kalau misalkan reviewer make up ya kakak akan terus bikin nanti kontennya reviewer make up, di mana kakak akan ngebahas itu lebih detail tentang make upnya. Tapi kalau misalkan transisi make up itu nanti lebih banyak mainnya di transisi, kakak nggak ngebahas detail tentang make upnya gitu. Kalau a day in my life untuk masak-masak, kalau a day in my life untuk masak-masak itu lebih gampang. Jadi kakak nanti ambil shootnya lebih banyak ketika kakak masak. Ketika kakak beli beli bahan makanan, terus ketika kakak motong-motong makanan, kayak gitu lebih banyak ya kak. Beauty olah. Aku konten beauty, tapi keranjangnya paling laku tas make up sama tongsis. Reflektor itu enggak, kak. Kalau tongsis sama reflektor itu sama make up itu kan tetap berhubungan sama konten beauty ya kak, karena kan kalau kita bikin konten beauty kita harus butuh tas make up, kita butuh tongsis juga untuk reflektor, which is itu nggak apa-apa ya kak ya, Kak beauty olah ya. Oke, mungkin semoga terjawab semua ya. Aku silahkan ke Kak Sevia nih. Oke, kebetulan yang tadi konten pilar itu juga tentang beauty, mau diputer lagi atau gimana nih kak? Aku share screen lagi apa nggak usah? Boleh di share screen lagi nggak apa-apa? Melotok-melotok gitu, so aku udah lama nggak pakai juga, jadi aku mau pakai lagi. Kayaknya gampang, ada instruksinya di sini. Kiranya kau mengerti, jangan katakan cinta bila kau tak mampu pahamiku. Nanti dulu kau belum kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari
Nah, mungkin tadi kakak-kakak yang masih bingung tentang beauty tuh satu kategori akun tuh bisa dijadiin bermacam-macam ya. Jadi kayak jadi entertainment Oke, bisa, Kak Sylvia, edukasi aku izin bisa pamit gitu. dulu ya. Oke, boleh Kak Shirley. Iya, mungkin nanti sisanya akan dilanjut menjawab pertanyaan oleh Kak Sylvia. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir. Aku izin pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Shirley. Nah, gitu mungkin dari kakak nih Kak Beauty Ola, Kak Yuyun yang tadi tuh masih bingung menentukan kategori beauty itu gimana sih? Nah, tadi yang ada di konten pilar itu kan yang di TikTok itu dia kategorinya beauty, tapi bisa buat seperti edukasi, promosi juga bisa, entertainment juga bisa gitu. Sambil mungkin kayak ngikutin nih kayak sound-sound atau kayak hal-hal yang lagi viral tapi disangkut pautin dengan beauty kayak gitu mungkin Kak. Mungkin udah terjawab semua ya? Mau nanya, Kak, Boleh. masih boleh? Ini saya mau nanya soal apa namanya niche ya. Kalau misalnya kita ngebangun personal branding itu, misalnya ini kan tadi kan banyak bicara eh, s- terkait platform TikTok ya, di platform TikTok. Jadi misalnya kita itu udah ngupload beberapa video tentang masak-masak gitu, Kak. Dan itu sudah dilakukan ya cukup lama lah, sekitar 2 mingguan misalnya. Nah setelah 2 minggu, terus ganti konsep lagi Kak, ke misalnya apa namanya video-video tentang mengedukasi mandi lumpur misalnya gitu. Artinya dari konsep pertama ke konsep kedua itu ada perbedaan yang cukup jomplang. Nah itu pengaruhnya gimana Kak? Terima Itu kasih. pengaruhnya, aku jawab sebisa aku ya, yang menurut aku tahu, itu pengaruhnya nanti ke traffic kakak. Jadi mungkin kakak udah konsisten nih 2 minggu bikin akun tentang masak, ada in my life tentang masak-masak, terus 2 minggu kemudian itu udah konsisten, tapi ganti lagi sama kegiatan kakak yang lain, kayak tadi misalkan kayak mandi lumpur gitu. Nah, yang tadinya TikTok itu udah mengenal akun kakak itu sebagai apa namanya a day in my life masak-masak atau jenis semacamnya itu nanti akun kakak itu trafficnya nggak bakal dikasih lagi sama TikTok, bukan nggak dikasih sih, tapi kayak engagement traffic kakak tuh bakal turun gitu, mungkin viewersnya semakin dikit atau kayak likesnya semakin dikit kayak gitu Kak. Oh berarti ngaruh ke viewers ya Mbak ya? Iya, ngaruh ke Nah terus viewers, ngaruh ke kalau engagement misalnya TikTok kakak juga ya. Kenapa? kalau itu udah terjadi buat mengembalikan viewers apa namanya audiens tertarget kayak semula itu berarti harus pindah lagi ke konten yang konsepnya masak-masak gitu. Nah, kakak boleh lihat nih dari dua konsep itu, lebih banyak orang yang tertarik ke akun kakak itu, yang mandi lumpur itu atau yang masak-masak. Kalau emang nyatanya yang masak-masak, berarti kakak harus konsisten lagi balik ke akun masak-masak. Pun kalau kakak emang pengen bikin dua personal branding nih, berarti harus beda akun kayak gitu. Berarti harus ini ya kalau udah terlanjur pakai dua konsep harus ngelihat data analitik ya Mbak ya. Yes, tadi yang seperti aku lihat. Nanti mungkin aku bisa share di YouTube-nya HK Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan atau kurang paham, aku bisa share hasil record Wicked Training ini dan aku masukin YouTube HK Indonesia ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Dan ini untuk Kak Beauty Ola. Berarti kalau beauty itu bisa masuk semua ya? Masuk semua bisa mungkin Kak, asal kakak pinter-pinter bikin konsep dan trik konten videonya aja kayak gitu. Oke, mungkin sebelum aku akhirin, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang udah menyempatkan hadir di Weekly Training HK Indonesia. Mungkin kita bisa bertemu lagi di Weekly Training minggu depan dan tentunya akan lebih dengan pembahasan menarik. Sebelum itu, aku boleh minta kakak-kakak untuk on cam nggak ya? Untuk kita dokumentasi dulu nih. Boleh nggak ya? Atau nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak mau on cam nggak apa-apa, tapi kasih reactionnya aja nanti aku screenshot. Lagi nggak pakai kerudung. Kau pakai kerudung emang kamu perempuan apa laki-laki Kak Sandi? Enggak maksudnya di ruangannya lagi gelap.
Oke, ini teman-teman mau aku tunggu nih buat on cam. Wih, cantik ternyata hostnya. Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. Bener gak aku di situ? Aku hitung ya. Boleh dong senyum-senyum dikit. Ya, mirip sama Caca. Wih, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, thank you teman-teman. thank you juga Mbak. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang mau lebih tahu informasi tentang Wiki Training HK Indonesia, jangan lupa follow TikTok HK Indonesia dan Instagram juga, dan tentunya subscribe juga YouTube HK Indonesia. Terima kasih. Sama-sama.